Nama saya Muhammad Yudhistira Rahayu, Master Student of Environmental Engineering di University of Padua. Halo, saya Aprila Malindo, Bachelor Student di University of Padua in Italian Medieval and Renaissance Studies. Halo semuanya, nama saya Rico Aprilian Hendrix. Saya mahasiswa magistrale di Università della Calabria. Oke, menurut saya pemilu ini sangat penting. Kenapa? Karena semuanya di dunia ini butuh pemimpin, termasuk Indonesia, dan choose wisely who's gonna be your leader. Menurut saya juga sangat penting karena memastikan negara kita tetap demokratis dan adil. Menurut aku ya penting banget ya pemilu ini, karena negara kita ya kembali lagi negara demokratis, negara republik, dan kita sebagai rakyat juga diwajibkan dan bahkan harus untuk mengikutinya gitu. Personally saya mengikuti informasi kebanyakan lewat Instagram sih atau social media. Saya mengikuti informasi dari pemilu itu melalui saya orang yang menonton debat capres, dan dari YouTube, dari sosial media juga saya lihat informasi tentang pemilu, berita-beritanya saya mengikuti juga. Informasi pemilu saya dapatkan dari debat capres, lalu Twitter, dan juga beberapa website yang menyediakan profil dari dan visi misi dari para calon-calon presiden, wakil presiden, dan juga beberapa legislatif. Ya, saya udah menetapkan pemilihan saya, dan yang saya lihat dari ini proker yang disampaikan di debat dan di yang lain-lainnya. Untuk saya sendiri, berdasarkan visi misi dari calon presiden dan wakil presiden, beserta ini preferensi saya pribadi karena I'm studying environmental engineering, so I prefer calon kandidat yang juga peduli akan perihal masalah lingkungan. Kalau saya sendiri sih, saya memilih preferensi berdasarkan lagi visi misi masing-masing. Saya melihat history mereka dan siapa yang menurut saya bakal jadi leader yang paling rasional sih. Menurut saya sih gampang-gampang susah karena kita sedang tidak berada di Indonesia, jadi tidak tahu bagaimana situasi lapangan. Namun kita bisa tahu situasi lapangan dari teman kita, keluarga, ataupun dari media sosial. Namun ini juga bisa jadi bias karena kita tidak melihat kejadian yang sebenarnya. Ada banyak akses sih untuk akses information, cuman gampang susah karena ya itu kita nggak tahu situasi langsung di sana. Iya, untuk saya juga gampang susah untuk pemilihan ini karena kita nggak tahu di sana bagaimana. Dan mungkin sekarang banyak hoax, jadi kita harus memang memfilter berita yang benar yang mana. Iya, saya mengikutkan beberapa debat capres dan cawapres. Menurut saya seru sih, cuman personally saya ngerasa agak kurang fokus sama visi misi, or maybe they don't develop it as much as I wish they would, but more or less it's okay ya, cukup lah buat membantu kita bikin pilihan kita. Saya mengikuti debat, dan dari debat itu saya mulai dapat gambaran untuk memilih siapa. Ya, saya mengikuti debat, especially memes di Twitter. Sorry ya. It was so much fun, tapi mungkin karena format debatnya yang agak kaku, jadi kurang mendetail visi misi yang akan dilakukan oleh para paslon, dan diskusinya kurang hidup, dan banyak juga gimmick-gimmick yang menurut saya tidak perlu, tapi itu sumber meme di social media sih. So much fun. Kalau aku sama dari awal sih, setelah lihat debat aku makin yakin. Sebenarnya dari awal saya sudah menetapkan pilihan berdasarkan visi misi, cuma pada saat debat sempat goyah karena ada beberapa paslon yang performance-nya menurut saya saat debat sangat baik, tapi kembali lagi berdasarkan visi misi pemilihan yang akan saya lakukan nanti. Kalau saya berubah sih, ini lebih karena debat. Saya merasa di debat tuh bisa ngelihat personality masing-masing kandidat, dan ya itu membuat saya berubah pikiran sih.
kesan-pesan saya untuk pemilu di luar negeri, kebetulan ini pemilu pertama yang saya lakukan di luar negeri. It feels different. Mungkin euforianya tetap ada, tapi tidak se-hype di Indonesia. Dan pesannya untuk PPLN, terima kasih telah melakukan sosialisasi pemilu ke setiap daerah di Italia. Mungkin dapat ditingkatkan lagi penjelasan yang detail-detail. Contohnya anak-anak Indonesia yang baru datang ke Italia itu bagaimana cara mereka memindahkan DPT-nya. It's been a great job. Ini sih pemilu pertama saya in general dan juga di luar negeri. Mostly a positive experience. Sebenarnya saya sedikit ngerasa agak left behind maybe behind on information gara-gara kita di luar negeri sih. Tapi terima kasih sih kepada PPLN untuk semua program-programnya, lumayan membantu dan mungkin bisa meningkatkan lagi antusias aja sih. Oke, untuk saya pesan dan pesannya mungkin cukup baik karena ini pertama kali juga untuk saya untuk melakukan pemilihan di luar negeri, dan mungkin pesannya juga udah kerja baik PPLN dan Panwaslu dan yang lainnya yang sudah bekerja dengan luar biasa mengunjungi saya dari selatan dari Calabria paling jauh mungkin ya di Italia, sangat baik banget. Yang paling realistis ya, semoga sih presiden yang terpilih nanti bisa mengatasi kesenjangan kekayaan maybe dan juga meningkatkan kesempatan kerja sih. I think it's really important to help the people develop. Indonesia selalu diganjang-ganjangkan sebagai masa-masa kemasan gitu. Mungkin bisa untuk presiden nanti yang terpilih mungkin bisa diwujudkan gitu. Semoga dapat melaksanakan program kerja yang sudah dibuat, memberantas korupsi yang terpenting di mana di Indonesia masih banyak terjadi kasus korupsi, sehingga government-nya akan lebih sehat, sehingga tagline Indonesia Emas 2045 bukan cuma wacana tapi bakal jadi kenyataan suatu saat nanti.